warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atika dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Pertanian dengan NIM 09105816220005. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah anti korupsi. Langsung saja, apa sih pengertian korupsi? Jadi, pengertian korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan seorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain dengan merugikan kepentingan negara atau masyarakat. Korupsi merupakan suatu bentuk ketidakjujuran atau tindakan pidana yang sangat merugikan bagi negara dan masyarakat. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption atau corruptus yang bermakna membusuk atau merusak. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan korupsi yaitu sifat serakah, tamak, rakus manusia, gaya hidup konsumtif, sifat selalu merasa kurang, moral lemah, penghasilan kurang mencukupi, kesempatan, kebutuhan pengungkapan, aspek perilaku individu, aspek organisasi, aspek masyarakat, faktor ekonomi, faktor internal, faktor eksternal, kurangnya kepemimpinan dan budaya organisasi yang baik, dan terakhir yaitu rendahnya integritas lembaga dan institusi. Dampak pasif dari korupsi yaitu dapat berdampak buruk terhadap aspek kehidupan yang berbeda, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Berdasarkan sumber-sumber yang ada, beberapa dampak pasif korupsi meliput 1. Meningkatnya kemiskinan. 2. Merugikan negara dan masyarakat. 3. Merusak citra negara, menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan kualitas pelayanan publik, menurunkan kualitas lingkungan, mengancam stabilitas politik dan keamanan nasional. Nilai dan prinsip korupsi. Ada beberapa nilai dan prinsip anti korupsi yang umumnya diakui, antara lain kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, dan transparansi. Adapun upaya pemberantasan korupsi yaitu diantaranya adalah mencegah korupsi dengan menguatkan tata kelola pemerintahan dan mendorong transparansi serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan, pendidikan dan pelatihan anti korupsi untuk seluruh lapisan masyarakat guna membangun kesadaran dan integritas anti korupsi. Pengawasan dan penguatan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemberantasan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia. Kolaborasi internasional dan diplomasi dalam upaya pemberantasan korupsi global. Adapun gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi diantaranya yaitu Unit Nation Conference Against Corruption (UNCAC), Konferensi PBB mengenai pemberantasan korupsi, Kode Etik Anti Korupsi EPICOM, Conference Friendship. Adapun tindakan pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindakan pidana korupsi dalam aturan perundang-undangan dapat dilihat dari Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi dan perubahan-perubahannya. Tindakan pidana korupsi dalam aturan perundang-undangan mencangkup perubahan yang melanggar etika, moral, dan hukum dalam pengolahan keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat publik maupun swasta yang mengakibatkan kerugian negara dan masyarakat.
Adapun peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi yaitu mahasiswa memiliki peranan penting dalam pencegahan korupsi. Yang pertama itu mahasiswa dapat memahami penyebab korupsi dan melakukan upaya pencegahan serta melaporkan kasus korupsi dan menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi di masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dapat membantu meningkatkan kesadaran anti korupsi dan mempromosikan budaya transparansi dan integritas di kalangan masyarakat. Itulah tadi beberapa paparan atau penyampaian materi dari saya tentang anti korupsi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.